Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nufajri Tamadu sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita kali ini. Kita di sini akan membahas materi sejarah perkembangan statistik induktif yang ditemani oleh dua presentator kita yang sangat ganteng dan sangat cantik, yaitu Kak Aninita Aurelia Anastasia dan Abdul Wahid Antula. Yuk langsung saja simak penjelasan presentator kita hari ini. Awal perkembangan statistika induktif terjadi pada peralihan abad ke-19 ke abad 20 dengan Carl Pearson sebagai pelapornya. Masa ini merupakan titik awal perkembangan statistika modern. Pada abad ke-19, Carl Pearson menerapkan statistika pada biologi untuk masalah hereditas dan proses evolusi biologi yang diterbitkan dalam jurnal Biometrika. Dari tahun 1893 sampai 1912, Carl Pearson telah menulis 18 paper yang berjudul Kontribusi Matematika ke Teori Evolusi yang berbasiskan analisis regresi dan koefisien korelasi. Pearson menciptakan istilah standar deviasi atau simpangan baku pada tahun 1893. Sebelum tahun 1912, sedikit sekali penemuan di bidang pengujian hipotesis sampai akhirnya W.S. Gosses memperkenalkan uji tes Steden untuk sampel kecil. Gosses adalah seorang mahasiswi dari Carl Pearson yang awalnya adalah seorang ahli kimia yang bekerja di perusahaan bir Guinness di Dublin. Gosses menemukan uji tes untuk menangani sampel-sampel kecil untuk quality control di perusahaan bir tersebut. Dia menerbitkan papernya dengan nama Stalin pada jurnal Biometrika 1908 untuk menghindari larangan dari perusahaan bagi karyawannya yang menulis dalam sebuah jurnal. Statistika induktif mulai berkembang pesat setelah R. A. Fisher menulis paper yang sangat terkenal pada tahun 1922, yaitu On the Mathematical Foundation of Theoretical Statistics. Fisher memperkenalkan istilah specification untuk mengidentifikasi 3 problem yang muncul pada reduksi data, yaitu yang pertama adalah spesifikasi dari jenis populasi, yaitu bentuk matematis dari populasi yang mencakup parameter yang tidak diketahui. Yang kedua, estimasi, yaitu pemilihan metode statistik untuk mengestimasi parameter dari populasi. Dan yang ketiga adalah sebaran, yaitu sebaran statistik dari contoh atau sampel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua, yaitu Aninita Aurelia Anastasia. Baik, pada tahun 1925 terbit buku Statistical Methods for Research Workers karangan Fisher yang berisi rancangan percobaan dan analisis varians di bidang biologi. Nah, Fisher yang cara berpikirnya masih dipengaruhi oleh aliran statistika yang dianut oleh Carl Pearson, yaitu penarikan kesimpulan didasarkan pada model peluang atau model driven, merupakan promotor penggunaan cara-cara statistika di dalam bidang-bidang ilmu pertanian, biologi, dan genetika. Untuk jasanya ini, Fisher dianugerahi gelar baronet oleh Ratu Inggris, sehingga ia berhak untuk menggunakan nama Sir Ronald Fisher. Nah, kontribusi Fisher ini membuat cakupan metode pengembangan yang sesuai untuk sampel kecil, penemuan presisi sebaran dari beberapa statistik sampel, dan penemuan analisis varians. Untuk tahun 1934, seorang pemikir Rusia yang bernama Jerzy Neyman juga dipandang sebagai penemu besar dari statistika modern karena kontribusinya dalam mengembangkan teori peluang, uji hipotesis, selang kepercayaan, dan matematika statistik. Neyman bekerja sama dengan Egon Pearson, yaitu anak dari Carl Pearson, untuk mengembangkan teori-teori pengujian hipotesis. Salah satunya yang terkenal adalah teorema Neyman-Pearson pada tahun 1936.
Selain itu, Neyman juga mengembangkan teori sampling survei pada tahun 1934. Nah, pada tahun 1936 ini, Fisher mengembangkan fungsi diskriminan untuk membedakan jenis kelamin berdasarkan ukuran tulang, rahang, yang dikenal sebagai fungsi linear diskriminan Fisher atau LDV untuk dua grup. Nah, LDF ini menjadi salah satu metode dalam analisis berubah ganda. Adapun Chalyambudi Radhakrishna Rao, yaitu mahasiswa Fisher, mengembangkan LDV untuk klasifikasi dengan banyak grup pada tahun 1946. Rao juga berkontribusi dengan teori pertidaksamaan Rao-Kramer dan teorema Rao-Blackwell. Karya terkenal Rao adalah bukunya yaitu Linear Statistical Inference. Nah, Prasanta Chandra Mahalanobis berperan dalam analisis berubah ganda melalui kontribusinya pada jarak Mahalanobis D statistik yang digunakan dalam analisis klasifikasi. Dia juga mendirikan Indian Statistical Institute dan berperan penting dalam perencanaan ekonomi India melalui National Sample Survey atau NSS. Nah, tahun 1970, pada akhirnya dengan adanya perkembangan teknologi komputer, metode eksplorasi data berkembang pesat sekitar tahun 1970 ini. Tukey mempunyai kontribusi besar dalam pengembangan metode eksplorasi baik secara grafis maupun numerik. Beberapa penemuannya adalah diagram dahan daun dan diagram kotak garis. Pada pertengahan tahun, yaitu 1970, Efron memperkenalkan metode bootstrap untuk menduga parameter dari sebaran yang tidak diketahui bentuknya. Bootstrapping ini merupakan teknik modifikasi dari jackknife yang diperkenalkan oleh Connelly pada tahun 1948. Berhubung metode ini pada awalnya tidak membobotkan model peluang tetapi berbasis pada data, Bootstrap dikenal sebagai data-driven approach pada dekade 80-an. Perkembangan metode non-parametrik mulai sering digunakan seperti pada regresi non-parametrik, estimasi distribusi dengan kernel, dan neural network. Demikian presentasi kita hari ini. Nah, semoga teman-teman dapat insight yang bermanfaat dan dapat membuka wawasan teman-teman sekalian. Saya selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebagai penutup saya mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.